Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur, kami mau sambut kebenaran. Kiranya Tuhan hari ini menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, memberi kami pengertian. Terima kasih Bapa, waktu kesempatan ini kami belajar kembali kebenaran. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan pesan firman, dan biarlah Engkau mengurapi, kami semua bisa mengerti, karena Tuhan memberi kami pengertian. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Ya, saudara-saudaraku, luar biasa hari ini. Nah, pada pagi ini saya akan mengulang lagi apa yang sudah pernah kita pelajari. Tapi ini penting karena ini mumpung masih awal tahun, kita akan melihat sebuah topik bagaimana artinya mengevaluasi diri. Jadi mengevaluasi diri itu perlu sekali dalam kita menjalani hidup ini. Saudaraku, amin ya. Evaluasi berarti sebenarnya kita sedang mencoba melihat segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita sedang kerjakan. Gimana slide-nya, bisakah ditunjukkan? Mari kita lihat saudara-saudara tentang mengevaluasi diri. Ada orang waktu dia melihat dirinya, contoh ya, dia sebenarnya adalah seorang yang memiliki rupa ataupun wajah yang baik. Tetapi ketika dia bercermin, dia lihat dirinya itu jelek sekali. Atau ada yang merasa bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tidak mampu, tidak mungkin, tidak bisa, tapi dia percaya bahwa dia pasti bisa. Dia tidak punya kekuatan sebenarnya, tapi dia punya keyakinan, saya pasti bisa. Nah, yang mana ini bagian kita? Saya kasih sebuah ilustrasi cermin. Ada orang yang melihat dirinya di cermin, ya, sangatlah jelek sekali. Tapi ada seekor kucing, dia mampu melihat di cermin bahwa dia adalah seekor singa. Jadi dia punya keyakinan bahwa dia mampu, karena dia adalah singa, perkasa, walaupun dia sebenarnya seekor kucing. Tapi ada orang yang dia sebenarnya luar biasa, tapi ketika dia berkaca, dia melihat dia sebenarnya sangatlah jelek sekali. Nggak mungkin, mustahil. Nah, saudara dengar baik. Siapakah saudara itu tergantung apa yang Anda pikirkan. Siapakah saudara tergantung penilaian Anda tentang diri Anda. Itu sebabnya perlu sekali Anda selalu mengevaluasi diri Anda. Apakah Anda ini sedang mengalami kemunduran, ataukah Anda sedang lemah, atau bagaimanakah dalam diri Anda? Itu perlu dievaluasi, dilihat begitu dalam diri kita. Sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Sekali lagi, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita sudah sering melihat ayat ini. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, jadi perlu dilihat bagaimana kita hidup dalam menjalani hidup sekarang, di masa lalu. Bagaimana? Dengan seksama artinya dengan teliti, lihat. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu udah gak bisa dibilangin lagi, gak bisa dikasih tahu lagi begitu. Tapi seperti orang arif. Dan ayat 16-nya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa?
hari-hari ini adalah jahat. Jadi dalam kita mengevaluasi diri, akhirnya kita sadar ternyata waktu-waktu yang selama ini kita lakukan tidak kita gunakan waktu itu untuk yang baik, yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika Anda sudah mengevaluasi diri Anda dan saya, maka waktu ke depan kita akan mulai berbenah diri. Waktu itu kita akan gunakan dengan lebih baik lagi. Ayat 17-nya, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi rupa-rupanya orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya dan akhirnya waktu-waktu yang dia gunakan itu sembarangan saja hidupnya, pada akhirnya dia termasuk orang yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Sebenarnya bukan bodoh, bisa saja. Contoh begini, Anda seorang siswa atau mahasiswa, sebenarnya otak Anda encer, pintar begitu. Namun karena tidak pernah berbenah diri, mengevaluasi diri, merasa sudah cukup puas, merasa sudah lebih baik, merasa sudah paling baik, padahal waktu yang Anda lakukan, waktu yang ada, Anda tidak lakukan yang baik untuk sesuatu yang namanya bermanfaat dalam hidup ini. Selalu Anda gunakan waktu-waktu Anda itu untuk sesuatu yang sia-sia. Maka ingat baik, terutama ini yang pelajar-pelajar mahasiswa ini ya, ingat baik, kalau Anda gunakan waktumu dengan sia-sia, yang tidak meningkatkan kapasitas kualitas dirimu, dengan kau belajar banyak, terlalu banyak engkau bermain lato-lato. Haleluya. Lato-lato aja terus, terlalu banyak bermain lato-lato, terlalu banyak bermain game. Saya kadang-kadang heran juga, bukan cuman anak pelajar, anak kecil main lato-lato. Mama main lato-lato dia. Lupa dia masakannya di dapur tuh bagaimana. Karena nggak bisa-bisa, akhirnya kepalanya benjol. Saya dengar beberapa sekolah sudah melarang membawa lato-lato. Bagus sekali itu. Dulu ada ibu-ibu senang, puji Tuhan kali Pak. Kenapa Bu? Anak saya sudah nggak megang handphone lagi, puji Tuhan. Oh iya puji Tuhan, sudah berganti Pak. Berganti apa? Sekarang pegang lato-lato. Ya sama aja, dia buang-buang waktu juga. Satu mencet-mencet pakai jari tangan, ya satu begini-begini mengayun-ngayunkan tangan. Pada dasarnya semua yang dilakukan itu tergantung cara dia berpikir. Apakah dia ingin lebih baik lagi atau biasa-biasa saja. Karena manusia itu ada yang di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, dan di atas rata-rata. Yang mana Anda mau pilih dalam hidup Anda? Di bawah rata-rata kah, rata-rata, atau di atas rata-rata? Saya mau beritahu pada saudara dan saya, kita harusnya mengejar kualitas kita adalah kualitas di atas rata-rata. Dan memang tidak ada cara lain untuk meningkatkan diri Anda menjadi orang berkualitas di atas kualitas rata-rata. Maka Anda harus menggunakan waktu yang ada dengan bijak. Tolong semuanya kita yang ada di sini, evaluasilah diri kita, siapapun orangnya, supaya kita tahun 2023 ini kita itu lebih baik lagi. Amin saudara-saudaraku. Kalau begitu, apa itu evaluasi diri? Slide selanjutnya, apakah itu evaluasi diri? Evaluasi diri adalah sebuah proses. Nah ini proses untuk mengenal diri saya, mengenali diri, prosesnya, baik itu kelemahan, kelebihan, kekurangan, kegagalan dalam jangka waktu tertentu di masa lalu, dan Anda mengevaluasi dirinya. Misalnya Anda evaluasi diri Anda, apa yang Anda lakukan? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai 1 tahun, 1 bulan, atau
mungkin terlalu jauh, lupa, nggak ngingat-ngingat. 1 minggu, ini sekarang udah tanggal berapa? 15 hari sudah kita lalui, 2 minggu. Anda bisa cek apa yang Anda lakukan dalam 2 minggu ini. Biasanya dalam 2 minggu ini yang dilakukan biasanya makan kue. Terlalu banyak makan kue, akhirnya diabetes. Oke? Terlalu banyak begitu. Kalau anak-anak pelajar terlalu banyak tidur karena nggak sekolah-sekolah, tidur terus. Nggak berdosa sih. Berdosa gak kalau tidur? Nggak berdosa. Cuman tidurnya terlalu lama, ketiduran terus. Capek tidur, bangun main lato-lato. Terus habis itu capek lagi, tidur lagi. Tidur atau istirahat tidak ada gunanya kalau Anda tidak melakukan sesuatu hal yang berguna. Istirahat itu pentingnya kalau Anda sudah melakukan sesuatu yang berguna bagi hidup, yang bermanfaat bagi hidup Anda. Tidak ada istirahat, tidur. Karena gini, kadang saya melihat diri saya pagi sampai siang, nggak ada saya kerjakan, tapi saya mau tidur. Saya langsung menegur diri saya, apa yang sudah kau kerjakan sehingga kau bisa tidur? Padahal kau sudah makan pagi, sarapan, dan siang. Padahal dalam falsafah hidupnya yang pernah saya ajarin dari orang Kanaan sana, Kanaan farmer di Korea sana, jangan makan untuk makan. Do not eat to eat, but eat to work. Jangan makan untuk makan, tapi makan untuk kerja. If you don't like to work, kalau kau tidak suka kerja, do not eat, jangan makan. Tapi kan banyak orang kalau makan, wih, gunung-gunung diratakan. Tapi begitu kerja, Masya Allah, dia tidurnya lebih banyak. Falsafahnya hidup di Kanaan tuh begitu. Work at least 4 hours for each meal. Kerjalah engkau itu 4 jam untuk 1 kali makan. Kurang lebih 4 jam. Jadi kalau 1 kali makan, 4 jam kerja. Itulah dia. 1 kali makan berapa jam kerja? Ulangi. 1 kali makan berapa jam kerja? 4 jam kerja. Jangan dibalik. 4 kali makan 1 jam kerja, terbalik nih. Makanya badanmu itu mualesnya luar biasa. Nah, evaluasi. Amin saudara-saudara. Itu dari sisi makanan, dari sisi tidur. Mungkin juga evaluasi dari sisi perkataan. Kalau kau berkata-kata, bagaimana berkata-kata? Hah? Berkata-kata selama ini sudah mulai gemarkah engkau memaki? Gemar? Bagaimana? Kalau sudah mulai, dulu 1 bulan tidak pernah kata memaki, tapi baru 2 minggu ini sudah 3 kali memaki. Nah, berarti udah ada salahnya, udah turun. Udah 3 kali memaki. Kalau sudah nggak suka, langsung cakap kotor gitu ya. Kalimat-kalimat kebun binatang keluar. Itu berarti Anda harus lihat. Berarti Anda sedang mengalami degradasi, sedang penurunan. Lihat, evaluasi diri, jangan evaluasi orang. Kan seringkali juga kulihat kan orang tuh suka kali kalau dia mengevaluasi orang, tahu nggak beres ini. Mama paling sering juga gitu mengevaluasi anaknya. Anakku kau begini, tapi dia nggak pernah mengevaluasi diri. Begitu evaluasi datang dari anaknya, diam kau, mulut langsung digituin. Nanti kita akan lihat ada kurang lebih 3 oknum yang harus kita libatkan dalam kita mengevaluasi diri. Mari kita lanjut. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, selidikilah aku. Bahasanya itu, lihat aku, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Jadi sang pemazmur sedang mengatakan kepada Tuhan, evaluasilah aku Tuhan, lihat aku ini Tuhan. Kira-kira gitu. Lihatlah apakah jalanku serong atau lurus atau bagus. Tuntun aku Tuhan di jalan yang kekal,
Dia sedang mengatakan kepada Tuhan, ini aku. Dia siap, Tuhan lihat aku gitu. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Jadi disuruh selidiki dirimu. Ujilah dirimu, lihat. Selidiki. Uji, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Lihat, uji, yakin gak? Ada orang bilang yakin, belum tentu juga. Ada orang waktu datang masalah, dia merasa kurang yakin bahwa Yesus itu sanggup menolong dia. Ada masa-masa begitu. Makanya dia harus selalu menyelidiki. Sebab jika tidak demikian, artinya tidak demikian, jika kamu tidak yakin ada Yesus di dalam dirimu, kamu tidak tahan uji. Jadi ada penderitaan misalnya, itu ujian dari Tuhan. Gitu, masalah datang. Kenapa dia langsung rebah, langsung tumbang, loyo, langsung putus asa? Jawabannya menurut ayat ini, dia nggak yakin bahwa ada Yesus yang sanggup menolong hidupnya. Dia tidak yakin Yesus ada dalam dirinya. Makanya perlu sekali terus setiap evaluasi, setiap hari Bapak Ibu, setiap hari tanyakan diri Anda, bagaimana aku ini Tuhan? Lihat kepada dirimu. Selanjutnya ada 3 hal atau 3 oknum yang kita libatkan dalam mengevaluasi diri. Kalau kita membaca ayat-ayat itu tadi semua, maka sebenarnya kita bisa lihat ada 3. Satu yang kita libatkan itu adalah Tuhan. Nah tadi dibilang kan, berdoalah, bilang Tuhan lihat aku. Melalui Roh-Mu yang kudus hari ini menyelidiki aku. Bagaimana hidupku Tuhan? Tolonglah aku Tuhan, supaya aku ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Selidiki aku Tuhan. Dan selanjutnya, saat Roh Kudus mengingatkan, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Waktu kita berdoa, terus Tuhan ingatkan pada suatu hal yang salah, jangan bilang begini, ya itu kan sebenarnya Tuhan, iya sih, ya aculo, ya tapi, kan banyak kan manusia gitu sekarang. Salah, kata Tuhan, kamu sudah salah anakku. Ya iya salah, ya odo, ya iya tapi, ada tafinya terus. Mengeraskan hatinya. Rasanya dia bukan salah saja, bukan salah yang beneran. Dia mencoba menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan setiap orang lagi. Sampai-sampai dia mungkin berkata, ya salah aku Tuhan, tapi kan sebenarnya salahmu juga lebih banyak. Kenapa kau ciptakan aku Tuhan? Itu coba dulu. Ada gak manusia gitu? Ada. Kenapa kau lahirkan aku Tuhan? Kenapa begini? Ya itulah, makanya rasoi. Coba, Tuhan pun diancam-ancamnya lagi, saudara-saudaraku. Ajaib itu manusia. Jadi kalau Roh Kudus ingatkan waktu Anda berdoa, sekali lagi bagaimana? Jangan, bilang dulu, jangan apa? Jangan keraskan hati dan bertobatlah. Oke, sekarang kita mau coba. Nah, yang pertama apa? Libatkan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, jangan keraskan hati dan bertobat. Amin ya. Oke, yang kedua, siapa yang bisa kita libatkan? Next. Yang kedua itu, nah ini adalah orang lain, tapi yang bisa dipercaya. Bagaimana maksudnya? Tanyakan padanya. Siapa orang lain itu? Bisa suami, istri, bisa anak kita atau sahabat kita, orang yang terdekat. Tanyakan dia, bagaimana pendapatmu tentang saya? Libatkan orang lain. Bapakmu, mamamu bisa, "Mak, gimana menurut mama aku ini ya? Menurut mama aku ini semakin baik atau semakin parah?"
Kalau mamamu bilang, iya sih kau kelihatannya baik tapi munafik, nah berarti mulai Anda mulai soya. Kenapa? Jangan bilang munafik aku, mama bilang. Bukan begitu. Kalau kau evaluasi diri, maka kau harus ingat bahwa semuanya diuntukkan agar jadi lebih baik lagi di masa depan. Betul kan saudara-saudara? Ingat ya, tujuan evaluasi diri itu bukan tujuan evaluasi diri menghakimi atau penghakiman atas dirimu, yang kau hakimi juga dirimu, yang kau hina kau jelekkan dirimu. Enggak itu tujuan evaluasi. Tujuan mengevaluasi diri adalah supaya kita menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Jadi Anda bisa tanyakan, bagaimana pendapat mama tentang saya? Kalau itu suami, begitu juga istri. Tanya sama suaminya, bagaimana pendapatmu Pak tentang aku ini? Kadang-kadang kalau wanita, yang suka saya lihat kalau suami istri itu selalu ketika bajunya cantik sekali, mau apa, mau ke pesta, di situ baru ditanyanya, menurutmu yang bagaimana aku ini? Maka suaminya bilang, luar biasa, wajahmu itu kayak umur 17 tahun. Sampai pinggang, dari atas sampai pinggang itu kayak umurnya 30 tahun masih. Dan kalau dari sampai di bawah itu lihat kakimu itu, luar biasa, kayak masih 25 tahun memang. Jadi bagaimana menurutmu aku ini? Ya jumlahkanlah semuanya. Begitulah engkau, katanya. Langsung ngambek saudara-saudara. Berarti maksudmu 17 tahun tambah 30 tahun tambah 20, begitulah aku berarti mukaku ya. Begitulah gini. Ya kayak gitu kan. Kecenderungannya kita selalu kalau gini, dengar, jangan lupa. Begitu dibilang, kita ditanyakan pada orang lain, kita selalu berharap jawabannya itu selalu yang menikmati kita, yang kita nikmati, yang senang kita. Itu bukan evaluasi. Seringkali kita minta orang bagaimana pendapatnya itu tentang kita, maunya yang dibilangnya itu yang senang-senang saja kita ini, yang enak-enak saja. Itu bukan evaluasi diri. Itu namanya kita haus pujian. Kita mau dipuji-puji. Itu evaluasi diri, nggak begitu. Dan seringkali saya temukan wanita, istri, sulit kali menerima sesuatu yang kalau dianggap itu tidak benar. Tidak senang dia. Padahal yang disampaikan itu, ya dia mau begitu keadaannya, tapi dia tidak mau begitu. Dia maunya dipuji-puji supaya perasaannya disenang-senangkan, dipuja-puji, puja-puji, itu aja. Itu bukan evaluasi diri, saudara-saudara. Mengevaluasi diri itu Anda harus siap menerima koreksi, menerima teguran. Tapi sekali lagi, tujuan dari semuanya untuk apa? Untuk kita lebih baik lagi tahun ke depannya, atau masa depan, atau bulan depan, atau 3 bulan ke depan. Nilaimu sekarang berapa yang masih pelajar? Nilaimu. Kau sudah nilai apa? Nilai ini, nilai, bukan juara, bukan dikejar juaranya, bukan. Saya nggak pernah suruh tuntut juara ini, tidak. Yang saya berharap begini, kita ini mau belajar atau tidak? Kita menikmati kita belajar atau tidak? Kita menjadi orang yang suka belajar atau tidak? Kalau Anda suka belajar, juaranya itu belakangan. Suka belajar itu harus ditanamkan melalui apa? Sebuah disiplin yang harus dilakukan terus-menerus. Belajar itu memang awalnya sepertinya menyakitkan kita, karena kita gini kan, seringkali kita sebenarnya mau jalan-jalan, mau main lato-lato, mau main apa, game. Tapi kita sadari bahwa kita harus belajar, sehingga kita paksa diri kita, disiplinkan diri kita, ya, kekang diri kita, pindah dari lato-lato ke buku matematika. Itu bagaimana? Ya itu sebuah disiplin diri. Anda harus buang dulu lato-lato Anda, buang dulu handphone Anda itu, buka itu, dan Anda harus disiplinkan 1 jam. Kadang-kadang setengah jam udah ngingat lagi lato-lato, main lato-lato lagi, baru setengah jam, baru main lagi. Enggak, Anda harus disiplinkan sampai 1 jam. Baru setelah 1 jam Anda belajar lagi, Anda main game lagi. Oke. Tapi Anda harus jaga game Anda berapa lama nih. Jangan sampai lama kali.
waktunya, kasih waktu 15 menit lagi. Oke, 15 menit. Habis 15 menit, tutup lagi, balik lagi. Buka lagi buku apa yang lain. Buku fisika. Mulai buka lagi. Hukum Newton. Ada aksi maka ada reaksi. Gaya Newton, F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Dan mulai lagi. Catat lagi, lihat lagi soal-soalnya. Udah 1 jam lagi gimana, capek lagi kan, balik lagi. Nggak ada masalah sebenarnya. Karena itu kan perlu refreshing kan. Kita bermain game begitu ya. Tapi ingat baik-baik, ini ada batasnya. Kalau tidak terkendali, suruh orang tuamu, "Ma, aku udah nggak sanggup lagi, kayak mau main game aja. Ini handphoneku, mah. Simpanlah dulu. Simpan dulu. Sampai kau tenang." Tahu di rumah sakit ada anak kelas 4 SD ngamuk sampai saya bingung, itu di rumah sakit 3 hari ngamuk terus. Setelah saya selidiki tanya, kenapa bisa begitu awalnya? Karena handphone Android yang ada dikasih mamanya, itu dia mainkan terus gamenya, ditarik, mengamuk seperti orang gila. Berarti setan itu sudah mempengaruhi dia. Dia, bahasa kita bilang, keterikatan dengan handphone itu. Itu kelas 4 SD. Apa yang saya lakukan? Ngamuk-ngamuk dan waduh, semua pada bingung. Mama bapak nyikat dia ngamuk. Begitu saya pelajari bagaimana gerakan apa, saya mulai nyanyi pelan. Saya tahu ini udah setan, langsung saya tengking, keluar setan, langsung ditenang. Dan sejak saat itu mamanya bingung, kok bisa ya Pak setan masuk ke rumah anakku? Saya bilang, ya setannya ini bukan setan dari Sibaya, bukan setan dari si dua sana, dari kuburan, bukan. Setannya itu apa? Karena terlalu dia pegang itu, dia nikmati siang dan malam dan fokusnya terus ke situ, sehingga itulah menjadi setannya. Handphone itulah. Jadi saudara-saudaraku, jangan anggap remeh. Anda harus bisa mengekang diri Anda untuk sesuatu yang tidak berguna. Katakan amin. Jangan main-main. Anda harus evaluasi diri. Kita harus pelan tapi pasti. Yang ketiga, siapa yang harus kita libatkan? Yang ketiga adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus merenung, ambil waktu merenung. Coba Anda lihat diri Anda. Sebelumnya saya waktu sekolah bagaimana ya? Sebelumnya saya waktu di sekolah, saya semangat belajar nggak kira-kira ya? Terus sekarang bagaimana? Anda harus merenungkan karena Anda yang tahu. Renungkan dengan baik. Siapa saya dulu ya? Renungkan dengan baik bagaimana sekarang saya ya? Kak saya dulu ini bagaimana terhadap pasangan saya dulu? Dulunya kayaknya saya begitu mencintainya, tapi sekarang kenapa ya? Kayak mau kubunuh aja dia ya. Nah itu kan, ada yang kayak gitu. Pikirannya tuh udah salah semua. Nah itu harus cepat Anda evaluasi diri Anda. Semakin dekatkah saya dengan Tuhan, atau semakin jauh saya dengan Tuhan? Jangan bilang dekat dengan Tuhan itu semua yang melayani di atas mimbar ini ya. Enggak itu patokannya. Banyak orang melayani sebenarnya jauh dari Tuhan sudah. Karena yang dia pikirkan selalu adalah uang, pekerjaan, berapa banyak. Yang hasil yang harus dicapai itu di pikirannya, bukan Tuhan lagi. Dia sudah selalu mengejar berkat, bukan lagi mengejar si pemberi berkat. Sumber hidupnya bukan lagi Tuhan. Sumber hidupnya adalah pekerjaan. Sumber hidupnya adalah gaji yang mau dia kejar lebih banyak lagi uang. Bukan begitu. Sumbernya itu adalah Tuhan. Makanya Anda harus lihat lagi diri Anda. Libatkan diri Anda, tanya kepada diri saudara sendiri. Gimana sih hidup saya ini gitu. Jadi jangan anggap remeh. Amin saudara-saudara. Sekali lagi, evaluasi diri Anda dengan baik dan benar. Libatkan Tuhan, libatkan orang lain. Tentunya bukan sembarang orang, maksud saya jangan sembarang orang di pasaran sana Anda libatkan, tidak. Tapi orang yang Anda percayai, yang akan menuntun, menolong, membawa, mengevaluasi Anda secara objektif. Tidak ada sakit hati, dendam, kebenciannya, tidak ada. Dan yang ketiga, libatkanlah diri Anda sendiri. Renungkan baik-baik tentang hidup Anda. Jangan Anda diam,
Jangan diam, ya sudah santai aja gitu, mengalir saja. Nanti Tuhan atur. Bukan begitu Tuhan atur. Evaluasi hidup Anda, nanti Tuhan atur, itu baru benar. Dan akhirnya, slide yang terakhir, pada akhirnya evaluasi diri harus dilanjutkan dengan sebuah keputusan. Amin. Keputusan apa? Memperbaiki diri dan membaharui diri ke arah yang lebih baik. Jadi dengan keputusan, saya akan memperbaiki diri saya. Saya tidak mau bisa belajar selama ini, tidak kurang belajar begitu ya. Saya putuskan, saya akan tinggalkan handphone saya. Saya akan diamkan dulu handphone saya. Saya akan diamkan dulu. Lato-lato saya jual. Saya jual murah sama orang. Saya beli 15.000, saya jual 5.000. Dan uang itu pun saya gunakan untuk koleksi hari Minggu. Jual lato-lato. Kalau perlu handphone Anda pun, kalau memang udah gak beres, jual juga, jual. Lebih bagus Anda tidak berhandphone tapi Anda selamat di hari depan daripada berhandphone tapi tidak selamat-selamat. Nah, pada hari ini saya berharap betul saudara dan saya bisa mengevaluasi diri dengan baik. Katakan amin. Bagaimana? Coba bilang kiri kanannya. Saya tutup. Mari pemain musik semuanya. Tutup, bilang kiri kanannya. Evaluasilah dirimu. Bilang, untuk menjadi lebih baik. Ya, ulangi, kuat-kuat, kuat-kuat. Evaluasi dirimu. 2, 3 ya. Untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Anda mengevaluasi diri harus semangat. Amin. Libatkan, siapa yang dilibatkan? Tuhan. Siapa yang dilibatkan? Orang lain yang bisa kita percaya. Yang ketiga, diri sendiri. Anda harus lihat, libatkan itu dalam hidup saudara. Nah, hari ini saya rindu, mari kita libatkan Tuhan dalam doa sebentar. Katakan kepada Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Selidikilah aku Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang
Mari evaluasi dirimu sejenak di hadapan Tuhan. Seperti ayat kebenaran tadi, katakan, selidikilah aku Tuhan, selidikilah aku. Lihatlah hatiku Tuhan, lihatlah hidupku Tuhan. Apakah doa tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam hidupmu hari ini? Apakah belajar firman Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang penting lagi dalam hidupmu? Apakah kebaktian-kebaktian tidak lagi menggugah hatimu untuk lebih dekat kepada Tuhan? Apakah kegiatan olahraga, hiburan, rekreasi dan lainnya menjadi sesuatu yang mendominasi dalam hidupmu? Apakah dosa, ketika engkau melakukan dosa ataupun yang ada dalam pikiranmu, apakah hati nuranimu tidak lagi gelisah karenanya? Apakah kau sudah terbiasa saja menyanyikan lagu rohani tanpa menjiwai kata-kata dalam lagu itu? Apakah semua keinginanmu untuk hidup kudus tidak lagi menguasai hidup dan pikiranmu? Ada begitu banyak yang kita bisa tanya hari ini, dan kita lihat kepada diri kita. Saya beritahu pada saudara bahwa tahun-tahun ke depan haruslah menjadi tahun-tahun yang lebih baik. Dan kita mulai di awal tahun ini sampai tutup tahun ini nanti, kita menjadi orang-orang yang sudah berbenah diri. Kita mengevaluasi dan kita punya sebuah keputusan untuk memperbaiki dan memperbarui diri kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Kau mengingatkan kami dan Kau menolong, menuntun, serta hari ini membuat kami sadar bahwa kami harus mengevaluasi diri. Tolong kami Bapa, supaya kami benar-benar mengambil sebuah sikap dan memperbaiki diri kami dengan cepat. Karena kami mau hidup kami ini mengerti akan kehendak Tuhan. Janganlah kami menjadi orang bebal. Jangan seperti orang bebal hidup kami Tuhan, tapi kami mau berjalan seperti orang arif, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Terima kasih untuk teguran dan ingatan-Mu Tuhan, untuk kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah.